Hadiah terakhir. Hadiah terakhir. Detail drama. Judul Hadiah Terakhir Negara Cina. Genre romantis, keluarga, melodrama, bisnis. Total episode 24 episode. Durasi persamaan 45 menit per episode. Gaya modern urban emotional drama. Platform tipe web drama, streaming digital. Karakter utama. 1. Lin Yucheng, CEO muda yang dingin dan perfeksionis. Terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya menyimpan trauma masa kecil dan rasa kehilangan mendalam terhadap ibunya. 2. Su Wanqing, wanita sederhana, pekerja keras, dan berhati hangat. Ia percaya bahwa cinta bukan tentang kekayaan, tapi tentang kejujuran dan ketulusan. 3. Lin Meiyu, ibu Lin Yucheng, sosok lembut yang menyimpan rahasia besar tentang hadiah terakhir yang akan mengubah hidup semua orang. 4. Chen Haoran, sahabat Yucheng sekaligus rival bisnis, ambisius dan penuh strategi. 5. Zhao Liun, tunangan pilihan keluarga untuk Yucheng, elegan, cerdas, tetapi memiliki sisi manipulatif. Dinah, ringkasan cerita. Hadiah terakhir adalah kisah tentang cinta, penyesalan, dan rahasia keluarga yang terungkap melalui sebuah surat wasiat misterius. Ketika Lin Yucheng menerima kabar bahwa ibunya meninggal dunia, ia kembali ke rumah lama yang sudah lama ia tinggalkan. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kecil berisi surat dan sebuah syarat aneh. Ia harus menikahi seorang wanita biasa dalam waktu 3 bulan untuk mendapatkan hadiah terakhir dari ibunya. Awalnya, ia menganggap ini lelucon, tapi ternyata warisan perusahaan keluarga sepenuhnya bergantung pada keputusan itu. Takdir mempertemukannya dengan Su Wanqing, gadis sederhana yang tanpa sengaja terlibat dalam rencana pernikahan kontrak. Namun semakin dekat mereka, semakin sulit membedakan mana kontrak dan mana perasaan. Di balik semua itu, tersimpan rahasia tentang masa lalu keluarga Lin yang jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. YouTube Script, Part 1. Hook, opening 20-30 detik. Bagaimana jika untuk mendapatkan warisan miliaran, kamu harus menikahi orang asing dalam waktu 3 bulan? Dan bagaimana jika pernikahan itu ternyata adalah rencana terakhir ibunya sebelum meninggal? Hari ini, kita akan membahas drama Cina penuh emosi berjudul Hadiah Terakhir. Kisah cinta kontrak yang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Intro. Drama ini bukan hanya tentang pernikahan palsu. Ini tentang luka lama, kesalahpahaman keluarga, dan satu rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Jika kamu suka cerita CEO dingin jatuh cinta pada gadis sederhana, tapi dengan sentuhan misteri keluarga dan konflik emosional yang kuat, drama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Genre, awal cerita. Cerita dimulai dengan Lin Yucheng, CEO muda yang dikenal kejam dalam bisnis. Ia tidak percaya pada cinta. Baginya, hubungan hanyalah transaksi. Namun suatu hari, ia menerima kabar bahwa ibunya, Lin Meiyu, meninggal dunia karena sakit yang selama ini ia sembunyikan. Yucheng pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah karena jarang pulang dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Di rumah lama itu, pengacara keluarga menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat surat dari ibunya. Isi surat itu sederhana, tetapi mengguncang hidupnya. Ibunya meminta satu hal terakhir, menikahlah dengan wanita yang kamu cintai, atau setidaknya wanita yang tulus. Dan jika dalam 3 bulan ia tidak menikah, seluruh saham perusahaan keluarga akan diberikan kepada Yayasan Amal. Yucheng marah. Ia menganggap ini manipulasi emosional. Tapi ia tahu satu hal, jika ia kehilangan perusahaan itu, Chen Haoran akan mengambil alih. Di sisi lain kota, Su Wanqing sedang berjuang membayar biaya rumah sakit ayahnya. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil. Hidupnya sederhana, tapi penuh ketulusan. Takdir mempertemukan mereka ketika Yucheng secara tidak sengaja menjatuhkan dompetnya di kafe. Wanqing mengejarnya hanya untuk mengembalikan dompet itu tanpa meminta imbalan. Sikap jujur itu membuat Yucheng berpikir. Dan disitulah ide gila itu muncul. Pernikahan kontrak. Story pernikahan kontrak dimulai. Yucheng tidak pernah membayangkan dirinya akan melamar seorang wanita dengan proposal seperti ini. Bukan cincin, bukan kata cinta, tapi sebuah kontrak. Ia menemui Wanqing lagi di kafe. Dengan nada tenang dan penuh kendali,
Ia menawarkan pernikahan selama 1 tahun. Sebagai imbalannya, semua biaya pengobatan ayah Wan Qing akan ia tanggung. Wan Qing terdiam. Harga dirinya terusik. Ia bukan wanita yang bisa dibeli. Tapi kondisi ayahnya semakin kritis, dan ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Setelah pergulatan batin panjang, Wan Qing menyetujui pernikahan itu dengan satu syarat. Mereka tidak boleh saling menyakiti. Yu Cheng setuju. Baginya ini hanya transaksi sementara. Namun sejak awal, semuanya terasa lebih rumit dari yang ia kira. Episode 9, akhir 12, Rumah yang Dingin. Mereka resmi menikah secara sipil. Tanpa pesta, tanpa keluarga besar, tanpa kebahagiaan yang nyata. Wan Qing pindah ke rumah mewah Yu Cheng. Rumah besar itu indah, tapi terasa kosong dan dingin. Di sana, Wan Qing mulai melihat sisi lain Yu Cheng. Ia bekerja hingga larut malam, jarang makan tepat waktu, tidak pernah tertawa. Suatu malam, Wan Qing menemukan Yu Cheng tertidur di ruang kerja dengan laptop masih menyala. Tanpa sadar, ia menyelimuti pria itu. Yu Cheng terbangun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan perhatian yang tulus tanpa kepentingan. Namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Di sisi lain, Zhao Liyun, tunangan pilihan keluarga yang dulu hampir dinikahi Yu Cheng, mengetahui kabar pernikahan itu. Ia merasa dipermalukan. Bagi Liyun, Wan Qing hanyalah gadis biasa yang tidak selevel dengan keluarga Lin. Dan sejak saat itu, konflik mulai memanas. Konflik pertama. Di sebuah acara gala perusahaan, Wan Qing menghadiri acara sebagai istri CEO. Ia mengenakan gaun sederhana, berbeda dari wanita-wanita sosialita yang hadir. Bisik-bisik mulai terdengar. Dia cuma gadis biasa. Pernikahan ini pasti ada maksudnya. Liyun secara terang-terangan mempermalukan Wan Qing di depan banyak orang. Namun Wan Qing tidak membalas dengan amarah. Ia menjawab dengan tenang dan bermartabat. Sikap itu justru membuat Yu Cheng terdiam. Ia mulai melihat kekuatan dalam diri wanita yang selama ini ia anggap lemah. Perasaan yang mulai berubah. Kontrak itu jelas, tidak ada cinta. Tapi hati manusia tidak bisa diatur dengan tanda tangan. Wan Qing mulai memahami bahwa di balik sikap dingin Yu Cheng ada luka masa kecil yang belum sembuh. Ibunya dulu sering sakit, dan ayahnya sibuk bekerja. Yu Cheng tumbuh dengan perasaan ditinggalkan. Ia belajar menjadi kuat, tapi lupa bagaimana caranya menjadi hangat. Suatu malam, listrik di rumah padam karena badai. Dalam kegelapan, Wan Qing takut. Tanpa sadar, Yu Cheng memegang tangannya. Pegangan itu sederhana, namun bagi keduanya, itu adalah pertama kalinya mereka merasa tidak sendirian. Masalah baru muncul. Sementara hubungan mereka perlahan melunak, Chen Haoran mulai bergerak. Ia menemukan celah dalam kontrak pernikahan itu. Jika bisa membuktikan bahwa pernikahan tersebut hanya sandiwara, maka warisan perusahaan akan otomatis dibekukan. Haoran mulai menyelidiki. Ia menyewa seseorang untuk mengikuti Wan Qing. Dan suatu hari, ia menemukan salinan kontrak rahasia itu. Kini, bukan hanya perasaan yang dipertaruhkan, tapi seluruh masa depan perusahaan. Analisis makna di balik cerita. Bagian ini menunjukkan perubahan karakter yang perlahan tapi kuat. Yu Cheng belajar bahwa kekuatan bukan hanya tentang mengendalikan orang lain, tapi juga tentang membuka hati. Wan Qing membuktikan bahwa kelembutan bukan kelemahan. Dan di tengah konflik bisnis, drama ini mengajarkan bahwa cinta sejati sering tumbuh dari keadaan yang paling tidak sempurna. Story rahasia terbongkar. Ketegangan mulai memuncak ketika Chen Haoran akhirnya mendapatkan bukti yang ia cari. Salinan kontrak pernikahan itu kini ada di tangannya. Bagi Haoran ini bukan sekedar dokumen. Ini adalah senjata. Ia mengatur pertemuan darurat dengan para pemegang saham utama Zen Group. Di ruang rapat yang penuh tekanan itu, Haoran dengan tenang meletakkan kontrak di atas meja. Ruangan langsung hening. Ia menuduh Yu Cheng telah memanipulasi wasiat ibunya dan mempermainkan aturan demi mempertahankan kekuasaan. Jika pernikahan itu terbukti palsu, maka sesuai syarat dalam wasiat, seluruh saham keluarga akan dibekukan dan dialihkan sementara. Yu Cheng tahu situasinya serius.
Tapi yang lebih menyakitkan adalah satu hal. Wan Qing mengetahui semuanya dari orang lain. Kehancuran yang tidak terduga. Wan Qing dipanggil ke kantor oleh Jai Liun dengan alasan membahas urusan pribadi. Di sana, Liun menunjukkan salinan kontrak itu dengan senyum tipis. "Jadi selama ini kamu hanya alat?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Wan Qing bayangkan. Ia memang tahu ini pernikahan kontrak. Tapi melihatnya digunakan sebagai senjata publik terasa seperti penghinaan. Wan Qing pulang tanpa mengatakan apapun pada Yu Cheng. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Yu Cheng mencoba menjelaskan bahwa ia akan membereskan semuanya. Namun Wan Qing tidak marah. Ia hanya bertanya satu hal. "Kalau bukan karena wasiat ibumu, apakah kamu akan pernah memilihku?" Yu Cheng tidak bisa menjawab, dan keheningan itu menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Wan Qing pergi. Keesokan paginya, Wan Qing meninggalkan rumah itu. Tanpa drama, tanpa air mata di depan Yu Cheng. Ia hanya meninggalkan cincin dan surat singkat. Ia menulis bahwa ia tidak ingin menjadi bagian dari ambisi siapapun. Ia ingin dicintai, bukan dibutuhkan karena syarat. Kepergian Wan Qing membuat Yu Cheng kehilangan fokus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang benar-benar berarti. Tekanan bisnis memuncak. Sementara itu, haoran terus menekan. Media mulai mencium skandal ini. Judul-judul berita menyebut pernikahan CEO sebagai strategi manipulatif. Harga saham perusahaan mulai turun. Para pemegang saham mendesak Yu Cheng untuk membatalkan pernikahan dan menyerahkan posisi sementara demi stabilitas perusahaan. Namun Yu Cheng membuat keputusan mengejutkan. Ia mengumumkan secara publik bahwa pernikahannya adalah nyata, dan ia siap kehilangan perusahaan jika itu harga yang harus dibayar. Langkah itu mengejutkan semua orang, termasuk Wan Qing. Pengakuan yang terlambat. Yu Cheng akhirnya menemukan Wan Qing di rumah sakit, sedang menjaga ayahnya. Ia tidak datang sebagai CEO. Ia datang sebagai pria yang kehilangan arah. Di lorong rumah sakit yang sunyi, Yu Cheng akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia memang memulai semuanya sebagai kontrak. Perhatian Wan Qing. Kesederhanaannya. Cara ia membuat rumah terasa hidup. Semua itu bukan bagian dari perjanjian. Itu nyata. Namun luka Wan Qing belum sembuh. Ia berkata bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga kejujuran sejak awal. Dan Yu Cheng gagal dalam hal itu. Titik balik saat hubungan mereka berada di ujung kehancuran, sebuah fakta baru terungkap. Pengacara keluarga menemukan surat tambahan dari ibu Yu Cheng yang belum pernah dibuka. Dalam surat itu, ibunya menulis bahwa ia tahu Yu Cheng akan mencoba menikah karena terpaksa. Namun tujuan sebenarnya bukan soal warisan. Ia ingin putranya belajar memilih dengan hati, bukan dengan logika bisnis. Dan jika suatu hari Yu Cheng berani mempertahankan seseorang meski harus kehilangan segalanya, maka itulah hadiah terakhir yang sebenarnya. Bukan saham, bukan perusahaan, tapi kesempatan untuk berubah. Analisis perubahan karakter. Bagian ini adalah inti emosional drama. Yu Cheng akhirnya menghadapi ketakutan terbesarnya, kehilangan kontrol. Wan Qing menghadapi luka harga diri dan belajar bahwa mencintai diri sendiri sama pentingnya dengan mencintai orang lain. Kontrak hanyalah alat cerita. Yang benar-benar diuji adalah ketulusan. Story pengkhianatan terakhir. Setelah surat tambahan dari ibunya ditemukan, Yu Cheng akhirnya memahami satu hal penting. Selama ini, ia hidup untuk membuktikan dirinya kuat. Padahal yang ibunya inginkan hanyalah ia berani memilih dengan hati. Namun sebelum ia sempat memperbaiki semuanya, Chen Haoran melakukan langkah terakhir. Haoran mengadakan rapat luar biasa dan mengumumkan rencana akuisisi paksa terhadap sebagian saham perusahaan. Ia bekerja sama dengan investor luar negeri yang siap mengambil alih Jiang Group jika kondisi internal terus goyah. Ini bukan lagi soal kontrak pernikahan, ini soal kekuasaan penuh. Haoran bahkan secara terbuka menantang Yu Cheng. Jika kamu ingin mempertahankan perusahaan,
Buktikan bahwa kamu lebih rasional daripada emosional. Itu sindiran langsung pada keputusan Yu Cheng yang memilih mempertahankan pernikahannya. Keputusan besar. Di tengah tekanan besar, para dewan direksi meminta Yu Cheng menceraikan Wan Qing demi meredam skandal dan menyelamatkan harga saham. Mereka yakin itu solusi paling logis. Yu Cheng duduk sendirian di ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan angka. Ia memikirkan Wan Qing. Ia ingat bagaimana wanita itu selalu menunggunya makan malam. Bagaimana ia mengatur rumah dengan sederhana tapi hangat. Bagaimana ia tidak pernah meminta apapun selain kejujuran. Dan disitulah Yu Cheng membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia menolak saran dewan. Ia mengumumkan kepada publik bahwa ia akan tetap mempertahankan pernikahannya dan siap mundur dari posisi CEO jika itu diperlukan. Langkah itu mengejutkan pasar. Namun justru disitulah keajaiban terjadi. Wan Qing kembali. Wan Qing melihat konferensi pers itu melalui televisi rumah sakit. Ia melihat Yu Cheng berbicara tanpa nada dingin seperti biasanya. Tidak ada kalkulasi. Tidak ada strategi. Hanya kepulusan. Ia menyadari satu hal. Pria yang dulu menikahinya karena kontrak, kini mempertaruhkannya demi cinta. Wan Qing akhirnya datang ke rapat pemegang saham yang menentukan. Ia berdiri di depan semua orang dan mengatakan bahwa pernikahan mereka memang dimulai dari kesepakatan. Namun perasaan mereka bukan bagian dari kontrak. Kejujuran itu mengubah suasana ruangan. Beberapa pemegang saham lama yang menghormati Ibu Yu Cheng mulai mendukungnya kembali. Mereka percaya pada perubahan yang terlihat jelas. Kejatuhan Chen Haoran. Rencana Haoran akhirnya gagal. Investor luar negeri mundur setelah melihat stabilitas internal mulai kembali. Lebih buruk lagi, terungkap bahwa Haoran memanipulasi informasi untuk menjatuhkan reputasi perusahaan. Dewan memutuskan untuk memberhentikannya. Haoran pergi dengan amarah, tapi juga dengan kesadaran bahwa ia kalah bukan karena strategi. Ia kalah karena Yu Cheng akhirnya belajar menjadi manusia, bukan mesin bisnis. Akhir cerita. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kembali stabil. Yu Cheng tidak lagi menjadi CEO yang dingin dan tertutup. Ia mulai mendengarkan karyawan. Ia pulang lebih awal. Ia belajar hidup, bukan hanya bekerja. Wan Qing membuka kelas musik kecil dengan dukungan penuh dari Yu Cheng. Rumah besar itu kini terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Di adegan terakhir, Yu Cheng memberikan sebuah kotak kecil kepada Wan Qing. Bukan kontrak. Bukan dokumen bisnis, tapi cincin baru. Kali ini tanpa syarat. Ia melamar Wan Qing sekali lagi. Bukan karena wasiat, bukan karena perusahaan, tapi karena ia memilihnya. Dan Wan Qing tersenyum. Itulah hadiah terakhir yang sebenarnya. Bukan warisan, bukan kekuasaan, tapi kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan jujur. Analisis. Makna mendalam drama. Hadiah terakhir bukan sekedar kisah CEO dingin jatuh cinta. Drama ini berbicara tentang luka masa kecil yang membentuk karakter dewasa. Ego yang sering menghancurkan hubungan, dan bagaimana cinta yang tulus bisa mengubah seseorang. Pesan terkuatnya sederhana. Kadang hadiah terbesar dalam hidup bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan, tapi seseorang yang mengajarkan kita untuk berubah. Extended Analysis, Hidden Meanings and Ending Explained. Di part 4 kita sudah melihat akhir bahagia antara Yu Cheng dan Wan Qing. Namun sebenarnya, ada banyak lapisan makna yang membuat drama ini terasa lebih dalam dari sekedar kisah cinta CEO dan gadis sederhana. Sekarang kita akan membahas makna tersembunyi dari hadiah terakhir, transformasi karakter secara psikologis, simbol-simbol penting dalam cerita, dan kenapa ending ini terasa memuaskan secara emosional. Apa sebenarnya hadiah terakhir? Banyak penonton awalnya berpikir bahwa hadiah terakhir adalah warisan saham perusahaan. Tapi jika kita perhatikan lebih dalam, saham itu hanyalah alat. Hadiah sebenarnya adalah situasi. Ibu Yu Cheng menciptakan kondisi yang memaksa putranya menghadapi dua hal yang selama ini ia hindari. Cinta, kerentanan. Sejak kecil, Yu Cheng belajar bahwa menjadi kuat berarti tidak menunjukkan emosi.
Ia melihat dunia sebagai tempat kompetisi, bukan koneksi. Dengan syarat pernikahan itu, ibunya sebenarnya ingin memberikan kesempatan kedua bagi anaknya untuk belajar mencintai dengan tulus. Dan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Perubahan karakter Yu Cheng. Di awal cerita, Yu Cheng adalah simbol kontrol. Ia berbicara singkat. Ia membuat keputusan cepat. Ia tidak memberi ruang untuk perasaan. Namun setiap konflik dalam drama ini secara perlahan memecahkan lapisan pertahanannya. Saat Wan Qing pergi, itulah titik terendahnya. Ia menyadari bahwa kehilangan cinta lebih menyakitkan daripada kehilangan kekuasaan. Perubahan paling besar terlihat saat ia siap mundur dari posisi CEO. Itu bukan keputusan bisnis, itu keputusan hati. Dan disitulah ia benar-benar tumbuh. Kekuatan karakter Wan Qing. Wan Qing bukan karakter lemah. Ia memang lembut, tapi ia memiliki batas yang jelas. Saat harga dirinya tersentuh, ia memilih pergi. Bukan karena ia tidak mencintai Yu Cheng, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri. Ini pesan penting dalam drama. Cinta tidak boleh membuat seseorang kehilangan martabatnya. Wan Qing mengajarkan bahwa ketulusan tidak berarti menerima segalanya tanpa batas. Dan justru karena itulah Yu Cheng akhirnya belajar menghargainya. Konflik bisnis sebagai cermin emosi. Konflik dengan Chen Haoran bukan hanya tentang perusahaan. Haoran merepresentasikan versi lama Yu Cheng. Ambisi tanpa empati, strategi tanpa hati. Saat Yu Cheng memilih cinta daripada kekuasaan, ia secara simbolis meninggalkan versi lamanya. Itulah sebabnya kekalahan Haoran terasa seperti kemenangan moral, bukan hanya kemenangan bisnis. Makna cincin kedua. Adegan lamaran kedua sangat simbolis. Pernikahan mereka didasari kontrak. Di akhir, cincin itu menjadi simbol pilihan bebas. Tidak ada syarat, tidak ada tekanan, hanya dua orang yang saling memilih. Itu sebabnya ending terasa hangat dan pantas. Kesimpulan akhir, hadiah terakhir berhasil karena emosinya terasa nyata. Ini bukan hanya drama tentang orang kaya dan pernikahan kontrak. Ini tentang kesempatan kedua, memaafkan masa lalu. Berani berubah demi orang yang kita cintai. Drama ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi, tapi keberanian untuk membuka hati. Dan kadang, hadiah terbesar dalam hidup datang dalam bentuk seseorang yang membuat kita menjadi versi terbaik diri kita. Salinan kontrak pernikahan itu kini ada di tangannya. Bagi Haoran ini bukan sekedar dokumen. Ini adalah senjata. Ia mengatur pertemuan darurat dengan para pemegang saham utama Zen Group. Di ruang rapat yang penuh tekanan itu, Haoran dengan tenang meletakkan kontrak di atas meja. Ruangan langsung hening. Ia menuduh Yu Cheng telah memanipulasi wasiat ibunya dan mempermainkan aturan demi mempertahankan kekuasaan. Jika pernikahan itu terbukti palsu, maka sesuai syarat dalam wasiat, seluruh saham keluarga akan dibekukan dan dialihkan sementara. Yu Cheng tahu situasinya serius. Tapi yang lebih menyakitkan adalah satu hal. Wan Qing mengetahui semuanya dari orang lain. Kehancuran yang tidak terduga. Wan Qing dipanggil ke kantor oleh Jai Liun dengan alasan membahas urusan pribadi. Di sana, Liun menunjukkan salinan kontrak itu dengan senyum tipis. Jadi selama ini kamu hanya alat? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Wan Qing bayangkan. Ia memang tahu ini pernikahan kontrak. Tapi melihatnya digunakan sebagai senjata publik terasa seperti penghinaan. Wan Qing pulang tanpa mengatakan apapun pada Yu Cheng. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Yu Cheng mencoba menjelaskan bahwa ia akan membereskan semuanya. Namun Wan Qing tidak marah. Ia hanya bertanya satu hal. Kalau bukan karena wasiat ibumu, apakah kamu akan pernah memilihku? Yu Cheng tidak bisa menjawab, dan keheningan itu menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Wan Qing pergi. Keesokan paginya, Wan Qing meninggalkan rumah itu. Tanpa drama, tanpa air mata di depan Yu Cheng. Ia hanya meninggalkan cincin dan surat singkat. Ia menulis bahwa ia tidak ingin menjadi bagian dari ambisi siapapun. Ia ingin dicintai, bukan dibutuhkan karena syarat. Kepergian Wan Qing membuat Yu Cheng kehilangan fokus.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang benar-benar berarti. Tekanan bisnis memuncak. Sementara itu, haoran terus menekan. Media mulai mencium skandal ini. Judul-judul berita menyebut pernikahan CEO sebagai strategi manipulatif. Harga saham perusahaan mulai turun. Para pemegang saham mendesak Yu Cheng untuk membatalkan pernikahan dan menyerahkan posisi sementara demi stabilitas perusahaan. Namun Yu Cheng membuat keputusan mengejutkan. Ia mengumumkan secara publik bahwa pernikahannya adalah nyata, dan ia siap kehilangan perusahaan jika itu harga yang harus dibayar. Langkah itu mengejutkan semua orang, termasuk Wan Qing. Pengakuan yang terlambat. Yu Cheng akhirnya menemukan Wan Qing di rumah sakit, sedang menjaga ayahnya. Ia tidak datang sebagai CEO, ia datang sebagai pria yang kehilangan arah. Di lorong rumah sakit yang sunyi, Yu Cheng akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia memang memulai semuanya sebagai kontrak. Perhatian Wan Qing. Kesederhanaannya. Cara ia membuat rumah terasa hidup. Semua itu bukan bagian dari perjanjian. Itu nyata. Namun luka Wan Qing belum sembuh. Ia berkata bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga kejujuran sejak awal. Dan Yu Cheng gagal dalam hal itu. Titik balik saat hubungan mereka berada di ujung kehancuran, sebuah fakta baru terungkap. Pengacara keluarga menemukan surat tambahan dari ibu Yu Cheng yang belum pernah dibuka. Dalam surat itu, ibunya menulis bahwa ia tahu Yu Cheng akan mencoba menikah karena terpaksa. Namun tujuan sebenarnya bukan soal warisan. Ia ingin putranya belajar memilih dengan hati, bukan dengan logika bisnis. Dan jika suatu hari Yu Cheng berani mempertahankan seseorang meski harus kehilangan segalanya, maka itulah hadiah terakhir yang sebenarnya. Bukan saham, bukan perusahaan, tapi kesempatan untuk berubah. Analisis perubahan karakter. Bagian ini adalah inti emosional drama. Yu Cheng akhirnya menghadapi ketakutan terbesarnya, kehilangan kontrol. Sikap jujur itu membuat Yu Cheng berpikir. Dan disitulah ide gila itu muncul. Pernikahan kontrak. Story pernikahan kontrak dimulai. Yu Cheng tidak pernah membayangkan dirinya akan melamar seorang wanita dengan proposal seperti ini. Bukan cincin, bukan kata cinta, tapi sebuah kontrak. Ia menemui Wan Qing lagi di kafe. Dengan nada tenang dan penuh kendali, ia menawarkan pernikahan selama 1 tahun. Sebagai imbalannya, semua biaya pengobatan ayah Wan Qing akan ia tanggung. Wan Qing terdiam. Harga dirinya terusik. Ia bukan wanita yang bisa dibeli. Tapi kondisi ayahnya semakin kritis. Dan ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Setelah pergulatan batin panjang, Wan Qing menyetujui pernikahan itu dengan satu syarat. Mereka tidak boleh saling menyakiti. Yu Cheng setuju. Baginya ini hanya transaksi sementara. Namun sejak awal, semuanya terasa lebih rumit dari yang ia kira. Episode 9, akhir 12, Rumah yang Dingin. Mereka resmi menikah secara sipil, tanpa pesta, tanpa keluarga besar, tanpa kebahagiaan yang nyata. Wan Qing pindah ke rumah mewah Yu Cheng. Rumah besar itu indah, tapi terasa kosong dan dingin. Di sana, Wan Qing mulai melihat sisi lain Yu Cheng. Ia bekerja hingga larut malam. Jarang makan tepat waktu. Tidak pernah tertawa. Suatu malam, Wan Qing menemukan Yu Cheng tertidur di ruang kerja dengan laptop masih menyala. Tanpa sadar, ia menyelimuti pria itu. Yu Cheng terbangun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan perhatian yang tulus tanpa kepentingan. Namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Di sisi lain, Zhao Liyun, tunangan pilihan keluarga yang dulu hampir dinikahi Yu Cheng, mengetahui kabar pernikahan itu. Ia merasa dipermalukan. Bagi Liyun, Wan Qing hanyalah gadis biasa yang tidak selevel dengan keluarga Lin. Dan sejak saat itu, konflik mulai memanas. Konflik pertama. Di sebuah acara gala perusahaan, Wan Qing menghadiri acara sebagai istri CEO. Ia mengenakan gaun sederhana, berbeda dari wanita-wanita sosialita yang hadir. Bisik-bisik mulai terdengar. Dia cuma gadis biasa. Pernikahan ini pasti ada maksudnya.
Leon secara terang-terangan mempermalukan Wan Qing di depan banyak orang. Namun Wan Qing tidak membalas dengan amarah. Ia menjawab dengan tenang dan bermartabat. Sikap itu justru membuat Yu Cheng terdiam. Ia mulai melihat kekuatan dalam diri wanita yang selama ini ia anggap lemah. Perasaan yang mulai berubah. Kontrak itu jelas, tidak ada cinta. Tapi hati manusia tidak bisa diatur dengan tanda tangan. Wan Qing mulai memahami bahwa di balik sikap dingin Yu Cheng ada luka masa kecil yang belum sembuh. Ibunya dulu sering sakit, dan ayahnya sibuk bekerja. Yu Cheng tumbuh dengan perasaan ditinggalkan. Ia belajar menjadi kuat, tapi lupa bagaimana caranya menjadi hangat. Suatu malam, listrik di rumah padam karena badai. Dalam kegelapan, Wan Qing takut. Tanpa sadar, Yu Cheng memegang tangannya. Pegangan itu sederhana. Namun bagi keduanya, itu adalah pertama kalinya mereka merasa tidak sendirian. Masalah baru muncul. Sementara hubungan mereka perlahan melunak, Chen Haoran mulai bergerak. Ia menemukan celah dalam kontrak pernikahan itu. Jika bisa membuktikan bahwa pernikahan tersebut hanya sandiwara, maka warisan perusahaan akan otomatis dibekukan. Haoran mulai menyelidiki. Ia menyewa seseorang untuk mengikuti Wan Qing. Dan suatu hari, ia menemukan salinan kontrak rahasia itu. Kini, bukan hanya perasaan yang dipertaruhkan, tapi seluruh masa depan perusahaan. Analisis makna di balik cerita. Bagian ini menunjukkan perubahan karakter yang perlahan tapi kuat. Yu Cheng belajar bahwa kekuatan bukan hanya tentang mengendalikan orang lain, tapi juga tentang membuka hati. Wan Qing membuktikan bahwa kelembutan bukan kelemahan. Dan di tengah konflik bisnis, drama ini mengajarkan bahwa cinta sejati sering tumbuh dari keadaan yang paling tidak sempurna. Story rahasia terbongkar. Ketegangan mulai memuncak ketika Chen Haoran akhirnya mendapatkan bukti yang ia cari. Hadiah terakhir. Detail drama. Judul Hadiah Terakhir Negara Cina. Genre romantis, keluarga, melodrama, bisnis. Total episode 24 episode. Durasi persamaan 45 menit per episode. Gaya modern urban emotional drama. Platform tipe web drama, streaming digital. Karakter utama. 1. Lin Yu Cheng, CEO muda yang dingin dan perfeksionis. Terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya menyimpan trauma masa kecil dan rasa kehilangan mendalam terhadap ibunya. 2. Su Wanqing, wanita sederhana, pekerja keras, dan berhati hangat. Ia percaya bahwa cinta bukan tentang kekayaan, tapi tentang kejujuran dan ketulusan. 3. Lin Meiyu, ibu Lin Yu Cheng, sosok lembut yang menyimpan rahasia besar tentang hadiah terakhir yang akan mengubah hidup semua orang. 4. Chen Haoran, sahabat Yu Cheng sekaligus rival bisnis, ambisius dan penuh strategi. 5. Zhao Liun, tunangan pilihan keluarga untuk Yu Cheng, elegan, cerdas, tetapi memiliki sisi manipulatif. Dinah, ringkasan cerita. Hadiah terakhir adalah kisah tentang cinta, penyesalan, dan rahasia keluarga yang terungkap melalui sebuah surat wasiat misterius. Ketika Lin Yu Cheng menerima kabar bahwa ibunya meninggal dunia, ia kembali ke rumah lama yang sudah lama ia tinggalkan. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kecil berisi surat dan sebuah syarat aneh. Ia harus menikahi seorang wanita biasa dalam waktu 3 bulan untuk mendapatkan hadiah terakhir dari ibunya. Awalnya ia menganggap ini lelucon, tapi ternyata warisan perusahaan keluarga sepenuhnya bergantung pada keputusan itu. Takdir mempertemukannya dengan Su Wanqing, gadis sederhana yang tanpa sengaja terlibat dalam rencana pernikahan kontrak. Namun semakin dekat mereka, semakin sulit membedakan mana kontrak dan mana perasaan. Di balik semua itu, tersimpan rahasia tentang masa lalu keluarga Lin yang jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. YouTube Script Part 1. Hook. Opening 20-30 detik. Bagaimana jika untuk mendapatkan warisan miliaran, kamu harus menikahi orang asing dalam waktu 3 bulan? Dan bagaimana jika pernikahan itu ternyata adalah rencana terakhir ibunya sebelum meninggal? Hari ini, kita akan membahas drama Cina penuh emosi berjudul Hadiah Terakhir. Kisah cinta kontrak yang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Intro. Drama ini bukan hanya tentang pernikahan palsu. Ini tentang luka lama, kesalahpahaman keluarga, dan satu rahasia yang bisa menghancurkan segalanya.
Jika kamu suka cerita CEO dingin jatuh cinta pada gadis sederhana, tapi dengan sentuhan misteri keluarga dan konflik emosional yang kuat, drama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Genre, awal cerita. Cerita dimulai dengan Lin Yuchen, CEO muda yang dikenal kejam dalam bisnis. Ia tidak percaya pada cinta. Baginya, hubungan hanyalah transaksi. Namun suatu hari, ia menerima kabar bahwa ibunya, Lin Meiyu, meninggal dunia karena sakit yang selama ini ia sembunyikan. Yuchen pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah karena jarang pulang dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Di rumah lama itu, pengacara keluarga menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat surat dari ibunya. Isi surat itu sederhana, tetapi mengguncang hidupnya. Ibunya meminta satu hal terakhir. Menikahlah dengan wanita yang kamu cintai, atau setidaknya wanita yang tulus. Dan jika dalam 3 bulan ia tidak menikah, seluruh saham perusahaan keluarga akan diberikan kepada Yayasan Amal. Yuchen marah. Ia menganggap ini manipulasi emosional. Tapi ia tahu satu hal. Jika ia kehilangan perusahaan itu, Chen Haoran akan mengambil alih. Di sisi lain kota, Su Wanqing sedang berjuang membayar biaya rumah sakit ayahnya. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil. Hidupnya sederhana, tapi penuh ketulusan. Takdir mempertemukan mereka ketika Yuchen secara tidak sengaja menjatuhkan dompetnya di kafe. Wanqing mengejarnya hanya untuk mengembalikan dompet itu tanpa meminta imbalan. Wanqing menghadapi luka harga diri dan belajar bahwa mencintai diri sendiri sama pentingnya dengan mencintai orang lain. Kontrak hanyalah alat cerita. Yang benar-benar diuji adalah ketulusan. Story pengkhianatan terakhir. Setelah surat tambahan dari ibunya ditemukan, Yuchen akhirnya memahami satu hal penting. Selama ini, ia hidup untuk membuktikan dirinya kuat. Padahal yang ibunya inginkan hanyalah ia berani memilih dengan hati. Namun sebelum ia sempat memperbaiki semuanya, Chen Haoran melakukan langkah terakhir. Haoran mengadakan rapat luar biasa dan mengumumkan rencana akuisisi paksa terhadap sebagian saham perusahaan. Ia bekerja sama dengan investor luar negeri yang siap mengambil alih Jiang Group jika kondisi internal terus goyah. Ini bukan lagi soal kontrak pernikahan, ini soal kekuasaan penuh. Haoran bahkan secara terbuka menantang Yuchen. Jika kamu ingin mempertahankan perusahaan, buktikan bahwa kamu lebih rasional daripada emosional. Itu sindiran langsung pada keputusan Yuchen yang memilih mempertahankan pernikahannya. Keputusan besar. Di tengah tekanan besar, para dewan direksi meminta Yuchen menceraikan Wanqing demi meredam skandal dan menyelamatkan harga saham. Mereka yakin itu solusi paling logis. Yuchen duduk sendirian di ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan angka. Ia memikirkan Wanqing. Ia ingat bagaimana wanita itu selalu menunggunya makan malam. Bagaimana ia mengatur rumah dengan sederhana tapi hangat. Bagaimana ia tidak pernah meminta apapun selain kejujuran. Dan disitulah Yuchen membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia menolak saran dewan. Ia mengumumkan kepada publik bahwa ia akan tetap mempertahankan pernikahannya dan siap mundur dari posisi CEO jika itu diperlukan. Langkah itu mengejutkan pasar. Namun justru disitulah keajaiban terjadi. Wanqing kembali. Wanqing melihat konferensi pers itu melalui televisi rumah sakit. Ia melihat Yuchen berbicara tanpa nada dingin seperti biasanya. Tidak ada kalkulasi, tidak ada strategi, hanya ketulusan. Ia menyadari satu hal. Pria yang dulu menikahinya karena kontrak, kini mempertaruhkannya demi cinta. Wanqing akhirnya datang ke rapat pemegang saham yang menentukan. Ia berdiri di depan semua orang dan mengatakan bahwa pernikahan mereka memang dimulai dari kesepakatan. Namun perasaan mereka bukan bagian dari kontrak. Kejujuran itu mengubah suasana ruangan. Beberapa pemegang saham lama yang menghormati Ibu Yuchen mulai mendukungnya kembali. Mereka percaya pada perubahan yang terlihat jelas. Kejatuhan Chen Haoran. Rencana Haoran akhirnya gagal. Investor luar negeri mundur setelah melihat stabilitas internal mulai kembali. Lebih buruk lagi, terungkap bahwa Haoran memanipulasi informasi untuk menjatuhkan reputasi perusahaan. Dewan memutuskan untuk memberhentikannya. Haoran pergi dengan amarah.
tapi juga dengan kesadaran bahwa ia kalah bukan karena strategi. Ia kalah karena Yu Cheng akhirnya belajar menjadi manusia, bukan mesin bisnis. Akhir cerita. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kembali stabil. Yu Cheng tidak lagi menjadi CEO yang dingin dan tertutup. Ia mulai mendengarkan karyawan. Ia pulang lebih awal. Ia belajar hidup, bukan hanya bekerja. Wan King membuka kelas musik kecil dengan dukungan penuh dari Yu Cheng. Rumah besar itu kini terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Di adegan terakhir, Yu Cheng memberikan sebuah kotak kecil kepada Wan King. Bukan kontrak, bukan dokumen bisnis, tapi cincin baru. Kali ini tanpa syarat. Ia melamar Wan King sekali lagi. Bukan karena wasiat, bukan karena perusahaan, tapi karena ia memilihnya. Dan Wan King tersenyum. Itulah hadiah terakhir yang sebenarnya. Bukan warisan, bukan kekuasaan, tapi kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan jujur. Analisis. Makna mendalam drama. Hadiah terakhir bukan sekedar kisah CEO dingin jatuh cinta. Drama ini berbicara tentang luka masa kecil yang membentuk karakter dewasa. Salinan kontrak pernikahan itu kini ada di tangannya. Bagi Haoran ini bukan sekedar dokumen. Ini adalah senjata. Ia mengatur pertemuan darurat dengan para pemegang saham utama Zen Group. Di ruang rapat yang penuh tekanan itu, Haoran dengan tenang meletakkan kontrak di atas meja. Ruangan langsung hening. Ia menuduh Yu Cheng telah memanipulasi wasiat ibunya dan mempermainkan aturan demi mempertahankan kekuasaan. Jika pernikahan itu terbukti palsu, maka sesuai syarat dalam wasiat, seluruh saham keluarga akan dibekukan dan dialihkan sementara. Yu Cheng tahu situasinya serius. Tapi yang lebih menyakitkan adalah satu hal. Wan King mengetahui semuanya dari orang lain. Kehancuran yang tidak terduga. Wan King dipanggil ke kantor oleh Jai Liun dengan alasan membahas urusan pribadi. Di sana, Liun menunjukkan salinan kontrak itu dengan senyum tipis. Jadi selama ini kamu hanya alat? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Wan King bayangkan. Ia memang tahu ini pernikahan kontrak. Tapi melihatnya digunakan sebagai senjata publik, terasa seperti penghinaan. Wan King pulang tanpa mengatakan apapun pada Yu Cheng. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Yu Cheng mencoba menjelaskan bahwa ia akan membereskan semuanya. Namun Wan King tidak marah. Ia hanya bertanya satu hal. Kalau bukan karena wasiat ibumu, apakah kamu akan pernah memilihku? Yu Cheng tidak bisa menjawab. Dan keheningan itu menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Wan King pergi. Keesokan paginya, Wan King meninggalkan rumah itu. Tanpa drama, tanpa air mata di depan Yu Cheng. Ia hanya meninggalkan cincin dan surat singkat. Ia menulis bahwa ia tidak ingin menjadi bagian dari ambisi siapapun. Ia ingin dicintai, bukan dibutuhkan karena syarat. Kepergian Wan King membuat Yu Cheng kehilangan fokus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang benar-benar berarti. Tekanan bisnis memuncak. Sementara itu, Haoran terus menekan. Media mulai mencium skandal ini. Judul-judul berita menyebut pernikahan CEO sebagai strategi manipulatif. Harga saham perusahaan mulai turun. Para pemegang saham mendesak Yu Cheng untuk membatalkan pernikahan dan menyerahkan posisi sementara demi stabilitas perusahaan. Namun Yu Cheng membuat keputusan mengejutkan. Ia mengumumkan secara publik bahwa pernikahannya adalah nyata, dan ia siap kehilangan perusahaan jika itu harga yang harus dibayar. Langkah itu mengejutkan semua orang, termasuk Wan King. Pengakuan yang terlambat. Yu Cheng akhirnya menemukan Wan King di rumah sakit, sedang menjaga ayahnya. Ia tidak datang sebagai CEO. Ia datang sebagai pria yang kehilangan arah. Di lorong rumah sakit yang sunyi, Yu Cheng akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia memang memulai semuanya sebagai kontrak. Perhatian Wan King. Kesederhanaannya. Cara ia membuat rumah terasa hidup. Semua itu bukan bagian dari perjanjian. Itu nyata. Namun luka Wan King belum sembuh. Ia berkata bahwa cinta bukan hanya soal perasaan,
tapi juga kejujuran sejak awal. Dan Yu Cheng gagal dalam hal itu. Titik balik saat hubungan mereka berada di ujung kehancuran, sebuah fakta baru terungkap. Pengacara keluarga menemukan surat tambahan dari ibu Yu Cheng yang belum pernah dibuka. Dalam surat itu, ibunya menulis bahwa ia tahu Yu Cheng akan mencoba menikah karena terpaksa. Namun tujuan sebenarnya bukan soal warisan. Ia ingin putranya belajar memilih dengan hati, bukan dengan logika bisnis. Dan jika suatu hari Yu Cheng berani mempertahankan seseorang meski harus kehilangan segalanya, maka itulah hadiah terakhir yang sebenarnya. Bukan saham, bukan perusahaan, tapi kesempatan untuk berubah. Analisis perubahan karakter. Bagian ini adalah inti emosional drama. Yu Cheng akhirnya menghadapi ketakutan terbesarnya, kehilangan kontrol. Ego yang sering menghancurkan hubungan, dan bagaimana cinta yang tulus bisa mengubah seseorang. Pesan terkuatnya sederhana. Kadang hadiah terbesar dalam hidup bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan, tapi seseorang yang mengajarkan kita untuk berubah. Extended Analysis, Hidden Meanings and Ending Explained. Di part 4 kita sudah melihat akhir bahagia antara Yu Cheng dan Wan Qing. Namun sebenarnya, ada banyak lapisan makna yang membuat drama ini terasa lebih dalam dari sekedar kisah cinta CEO dan gadis sederhana. Sekarang kita akan membahas makna tersembunyi dari hadiah terakhir, transformasi karakter secara psikologis, simbol-simbol penting dalam cerita, dan kenapa ending ini terasa memuaskan secara emosional. Apa sebenarnya hadiah terakhir? Banyak penonton awalnya berpikir bahwa hadiah terakhir adalah warisan saham perusahaan. Tapi jika kita perhatikan lebih dalam, saham itu hanyalah alat. Hadiah sebenarnya adalah situasi. Ibu Yu Cheng menciptakan kondisi yang memaksa putranya menghadapi dua hal yang selama ini ia hindari. Cinta, kerentanan. Sejak kecil, Yu Cheng belajar bahwa menjadi kuat berarti tidak menunjukkan emosi. Ia melihat dunia sebagai tempat kompetisi, bukan koneksi. Dengan syarat pernikahan itu, ibunya sebenarnya ingin memberikan kesempatan kedua bagi anaknya untuk belajar mencintai dengan tulus. Dan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Perubahan karakter Yu Cheng. Di awal cerita, Yu Cheng adalah simbol kontrol. Ia berbicara singkat. Ia membuat keputusan cepat. Ia tidak memberi ruang untuk perasaan. Namun setiap konflik dalam drama ini secara perlahan memecahkan lapisan pertahanannya. Saat Wan Qing pergi, itulah titik terendahnya. Ia menyadari bahwa kehilangan cinta lebih menyakitkan daripada kehilangan kekuasaan. Perubahan paling besar terlihat saat ia siap mundur dari posisi CEO. Itu bukan keputusan bisnis, itu keputusan hati. Dan disitulah ia benar-benar tumbuh. Kekuatan karakter Wan Qing. Wan Qing bukan karakter lemah. Ia memang lembut, tapi ia memiliki batas yang jelas. Saat harga dirinya tersentuh, ia memilih pergi. Bukan karena ia tidak mencintai Yu Cheng, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri. Ini pesan penting dalam drama. Cinta tidak boleh membuat seseorang kehilangan martabatnya. Wan Qing mengajarkan bahwa ketulusan tidak berarti menerima segalanya tanpa batas. Dan justru karena itulah Yu Cheng akhirnya belajar menghargainya. Konflik bisnis sebagai cermin emosi. Konflik dengan Chen Haoran bukan hanya tentang perusahaan. Haoran merepresentasikan versi lama Yu Cheng. Ambisi tanpa empati, strategi tanpa hati. Saat Yu Cheng memilih cinta daripada kekuasaan, ia secara simbolis meninggalkan versi lamanya. Itulah sebabnya kekalahan Haoran terasa seperti kemenangan moral, bukan hanya kemenangan bisnis.